kami mau berbagi cerita tentang pengalaman Daniel selama menempuh studi di SMP. Jadi sekarang kami sedang piknik sebenarnya di sebuah taman yang indah, sangat indah. Nah, sambil kami menikmati minuman dan makanan yang kami bawa, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Daniel ya. Halo Daniel, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Gimana kabar Mama? Sehat dan masih tetap semangat. Oke, jadi kita mulai interview Daniel tentang pengalamannya selama sekolah 3 tahun di Finnish International School of Tampere. Pertanyaan pertama, masih ingat nggak hari pertama masuk di sekolah itu? Apa kesan pertamanya? Kesan pertamanya pas masuk sekolah itu Masih ingat ya? masih Hari itu banget, ya? masih banget Oke. masih ya. Jadi waktu itu ditemenin papa untuk pergi ke sekolah hari pertama kali itu masuk sekolah. Ada gurunya, guru homeroom kelas, apa sih? Guru Wali kelas ya? Wali kelas saya yang nemanin, Bartu yang ajak terus sekolah bentar, Bartu ajak kenal beberapa guru yang akan mengajari saya. Baru itu gurunya mengenalin saya ke loker. Bartu dikasih, oh ini kunci lokernya, kunci loker. Ada Orientasi kode, lah ya, semacam iya, kode, orientasi ya. bukan orientasi, lebih ke tur sekolah sih, cuman Tur ya. Oke. habis itu dikasih schedule pelajaran, baru tuh disuruh tunggu di satu sofa di depan kelas berapa siswa yang lewat. Baru tuh mereka kayak lihat-lihat aku ini gini kan awalnya mereka tahu ada anak dari Asia gitu yang akan datang gitu jadi murid baru. Baru tuh mereka kayak, oh ini mukanya muka Asia ya. Ya memang baru tuh ada beberapa teman yang baru tuh nanya, kamu Daniel ya gitu. Iya, aku bilang gitu. Baru tuh kenalin nama mereka. Baru tuh mereka, iya, baru tuh mereka manggil teman-teman yang lain. Jadi mereka ramah, mereka baik. Baru tuh salah satu temanku juga bilang ke aku, kau tuh sebenarnya dapat kan dari semua, ada kan beberapa teman-teman yang dari baru tahun pertama di sekolah itu, tapi mereka nggak dapat gimana ya, nggak dapat greetings atau welcome sehangat itu gitu, seantusias itu. Kesannya disambut hangat. Kemudian ada kesan lain selain dari teman-teman yang menyambut hangat. Kemudian kesan tentang sekolah itu ada perasaan wow ini sekolah bagus atau apa? Sekolahnya lebih tepat ya, pasti sekolahnya bagus, baru teknologinya tinggi. Contohnya Ada kan kalau di sekolah kan ada kayak slide, tau kan? Oke. Slide itu, tapi dia mereka lebih udah nggak pakai, mereka udah nggak pakai slide lagi, mereka udah pakai kayak screen monitor. Monitor ya, iya, screen monitor gitu. Dan itu bisa ruang kelasnya bagaimana ruang kelas? Ruang kelasnya ya kecil sih, nggak sebesar Indonesia, karena kan orang Indonesia kan pasti siswanya lebih banyak. Baru tuh kenapa ruangannya kecil, karena kayak satu kelas itu kan siswanya juga harus dikit gitu. Ada berapa orang dalam satu kelas? Cuman kayak Wow, ada kelinci. 20-an, 21, 22 gitu. Oh, ketika masuk pertama ada 21 orang siswa ya? Sekitar 20-an ya. Oke, nah kemudian boleh cerita pelajaran di sekolah itu seperti apa? Apa subjeknya? Kemudian bagaimana Daniel mengcatch up ya, mengikuti teman-teman yang ketika tuh sama-sama kelas 1 ya, kelas 1 SMP ya. Nah, bagaimana bisa mengatasi kesulitan, mungkin kalau dalam bahasa mungkin ada kesulitannya. Oke, jadi sekarang apa subjek yang dipelajari? Ya banyak sih, kurang lebih sama seperti di Indonesia. Ada pelajaran matematika pastinya, bahasa Inggris, seperti bahasa Finnish juga pasti karena di Finlandia. Baru itu ada juga ya semualah
yang berbau-bau ya sains pasti. Tapi kalau di Indonesia kan kalau SMP kan IPA itu disatukan jadi satu IPA. Sedangkan kalau misalnya di sini udah dibagi-bagi jadi fisika, kimia sama biologi. Tapi dalam satu semester itu nggak semua pelajaran fisika, kimia, biologi dipelajari. Jadi ada beberapa kayak di satu semester ini belajar ini, di satu semester belajar contohnya satu semester belajar kimia, berarti semester selanjutnya belajar fisika gitu. Jadi nggak semuanya digabung gitu semua. Berarti pelajarannya juga uni-uni. Ada pelajaran yang paling menurutku ada 2 pelajaran yang kayak sangat menarik. Pertama ada pelajaran home economics, itu tentang kayak rumah tanggaan, tentang rumah tangga kayak Beware the bird is rumah tangga. watching. Contohnya kayak rumah tangga kayak masak, baritu, mengerjakan pekerjaan rumah Iya, ya seperti mas- laundry, iya ada laundry, ada pasti cleaning, ya tapi kan? Menjahit. Ya jahit. Ada lagi? laundry, cleaning itu home economics. Tapi kalau misalnya laundry cleaning itu nggak, jarang, cuman sekali 2 kali lah dalam satu semester itu, karena biasanya memang masak biasanya. Itu masuk. Iya, Setiap, masak memang. minggu ada Iya. masakan khusus ya yang dibuat. Iya, biasanya masakan finish, cuman ada kayak juga masakan dari negara-negara Dia lain. pintar masak dong. Ya, tidak. Tidak. Kenapa Ya, tidak? Udah belajar Cuman masak selama pas SMP. pas mood aja baru Oke. masak. Tapi yang Kalau misalnya jelas, diminta masak nggak mau. ya, yang jelas banyak masakan yang sudah dirasakan ya, yang sudah dimasak dan dirasakan ya. Kadang juga masakan itu dimasak lagi, tapi Dicoba iya, lagi di dicoba. rumah sebenarnya ya. Nah, dicoba lagi di sekolah juga. Oh, dicoba di sekolah. Iya. Oke. Baru itu ada pelajaran satu lagi, menjahit. Menjahit pakai mesinnya menjahit, bukan kayak menjahit gini, tapi kayak menjahit pakai mesinnya. Jadi ada beberapa kain-kain pecah dari kain jeans gitu segala macam. Oke. Waktu dibuat jadi kayak sesuatu Oke. gitu. Contohnya buat jadi tas. Oke, craft juga ya, selain dari menjahit ada craft. Iya, craftnya tapi dibagi jadi 2. Jadi semester ini itu kelas 7 menjahit. Berarti nganyam kalau di sini kan, kalau di film-film lah ya, film-film Eropa, nenek-nenek nganyam pakai apa 2 ini gitu. Itu Pak, itu kami ada knitting. Oke. Berarti selanjutnya itu tukang buat kayu, Oh, oke. woodwork. Woodwork. Iya. Oke. Jadi kayak pengrajin gitu. Jadi pertama itu buat yang ada jeans. Baru aku kemarin yang kayu itu buat helikopter. Oh iya. Helikopter kecil gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi subjek economics ya. Nah, Home sekarang economics. apa ya home economics? Di sini pelajarannya kayak mungkin di Indonesia agak cepat ya diajarnya, karena di sini agak lambat gitu. Jadi pas aku masuk sini pelajarannya kayak kok semua yang aku pelajari di Indonesia udah dari karena kan turun kelas sebenarnya. Cuman pas kayak kelas 8 itu kok yang seharusnya di Indonesia kelas 7 ini udah selesai, di sini masih baru mulai gitu. Jadi mereka agak memang perlahan itunya mengerjakannya. Bartu Jadi mereka tidak mengejar teori sebenarnya. mereka nggak ya? mereka lebih ngejar praktek sih. Dan di Indonesia kan nggak boleh pakai kalkulator kalau misalnya matematika. Di sini boleh dalam beberapa, kalau misalnya dalam beberapa apalah ya, kalau ujian terkadang bisa pakai kalkulator, kadang enggak. Kalau misalnya ada yang perlu pakai kalkulator, maksudnya susah, harus analisis dan lama gitu, yang contohnya soal hot itu boleh pakai kalkulator. Tapi kalau misalnya soal yang bisa pakai itu tangan kayak 5x4 atau segala macam itu boleh. Kalau sains ini di sini lebih banyak eksperimennya gitu. Contohnya pas setiap minggu itu pasti ada eksperimen baru. Berarti dari eksperimen itu kita belajar juga ini teorinya kayak gini. Jadi sebelum ada 2 hari untuk belajar itu. Jadi 1 hari sebelumnya belajar teorinya, hari selanjutnya praktek gitu.
Di situ, di sini kayak itu, kayak eksperimen lebih praktek lah, lebih praktikal, praktis gitu daripada teori menghafal segala macam. Dan di sini juga contohnya ya, kalau sejarah contohnya di Indonesia itu kan sejarah kan lebih Indonesia sentris ya, nggak meluas pelajarannya. Mungkin aku belum sampai ke tahap pas itunya meluas, tapi lebih kayak ke sejarah dunia. Cuman di sini kayak dari kelas 7-nya udah bicara tentang contohnya 1800s kayak tahun 1800-an udah pelajari, dan bukan di tentang Finland aja, udah dari Inggris, contohnya Industrial Revolution, revolusi industri di Inggris itu pelajari sampai ke akar-akarnya. Baru tuh dari kelas 7 udah dipelajarin kemarin tuh ya, pelajarin tentang Amerika. Enggak itu kalau Human rights. kalau Amerika itu waktu itu kelas 8 itu tentang Roaring Twenties, tentang apa Roaring Twenties sampai 1920 pas ekonomi Amerika naik gitu, baru sampai akhirnya depresi Great Depression, depresi besar di Amerika karena krisis ekonomi kan, resesi besar. Baru itu tentang tahun 1960 juga pas tentang diskriminasi gitu. Di Finland juga contohnya tentang Finland juga pasti ada diceritakan, contohnya peran Finland pada saat di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Finland di Perang Dunia Pertama tidak ikut perang karena masih waktu itu dijajah Rusia, sampai akhirnya terbentuklah Uni Soviet dan Finland dapat kemerdekaan. Pas Perang Dunia Kedua baru Finland join Perang Dunia. Itu sampai ke akar-akarnya semua, belajar buat essay, buat presentasi tentang itu semua. Dan itu kata temanku juga kelas 3 udah dipelajari, kelas 4 dipelajari sampai iya. Jadi itu diajar berulang-ulang kali karena kota kami tinggal ini pertempuran di Tampere ini pertempuran paling besar pas perang saudara di Finlandia gitu. Kemudian mungkin ada yang tanya, belajar agama nggak di Finland? Di Finland belajar agama, cuman perbedaannya di Indonesia itu value apa namanya, di Indonesia kan belajarnya tentang cerita-cerita di apa kitab suci gitu. Kalau di sini lebih ke sejarah agamanya itu. Jadi lebih ke agamanya, bukan kayak ketuhanannya, tapi lebih ke agamanya gitu. Jadi sejarahnya, awal asal mulanya, berarti apa yang terjadi pas contohnya ada separasi, berarti ada belajar tentang denominasi denominasi agamanya gitu. Dan contohnya salah satu hal yang mungkin yang penting harus dipelajari yang berasal dari kitab sucinya itu sendiri gitu. Contohnya kalau di agama Kristenan kan hukum Taurat itu dipelajari, tapi bukan tentang kayak cerita tentang Tuhannya atau cerita tentang cerita tentang aturan-aturan di agama itu sendiri, tapi lebih Dan tradisi-tradisi. dan tradisinya dipelajari, cuman itu karena termasuk pengetahuan umum tentang agamanya, tapi bukan cerita-cerita apa gitu, bukan ingin mengemphasize ketuhanannya, lebih ke agama, mengemphasize ke menekankan kepada sejarah dan terbentuknya agama. Oke, nah sekarang itu tadi tentang subjek ya, subjek apa-apa saja dan apa yang unik yang ada yang Daniel alami ketika belajar subjek tersebut. Nah sekarang tentang cara mengajar guru yang unik, cara mengajar, kemudian fasilitas mengajar yang membuat pendidikan di Finlandia itu bagus selama Daniel alami di SMP. Salah satu hal yang aku suka dari guru Finland itu mereka fleksibel. Jadi kalau misalnya kita ada tugas tentang sebuah buku, menganalisa sebuah buku, walaupun sudah diitukan topik-topiknya, tapi kita bisa nego ke gurunya, aku mau buat kayak gini, boleh nggak gitu? Gurunya bilang iya, selama itu
tentang bukunya. Contohnya kami kami kan membaca buku klasik. Jadi buku tahun 1800-an, 1900-an, buku bahasa Inggris. Nah, analisis buku itu. Ada beberapa teman kami yang buat esai. Nah, pilihan itu ada esai, presentasi, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya itu bisa dibilang yang lakukan yang beda. Jadi pernah saya nego ke guru saya, saya mau itu buat sebuah puisi tentang bukunya itu, apa yang saya rasakan dari bukunya itu. Dan pada saat itu saya membuat puisi berdasarkan sudut pandang salah satu karakter, mendeskripsikan suasana dan kondisi di buku itu berdasarkan pandangan dari si karakternya. Gurunya bilang, sangat menarik ya, oke, bagus itu. Dan pertama saya buat presentasi dulu tentang bukunya, perkenalan bukunya. Baru itu saya bilang, saya lakukan puisinya. Kan selalu ada feedback kan setiap dikasih nilai. Gurunya bilang itu puisi yang sangat bagus, sangat kreatif, gitu. Jadi saya akan kasih kamu nilai yang bagus gitulah. Itu pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga dari tadinya Inggris dari 7 sampai ketika tamat dapat berapa bahasa Inggrisnya? 10. Pas di sini kan semuanya teman-temannya bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris lu pertama kali waktu nembak sini kayak mana? Nah, bahasa Inggris sini ya? kayak bahasa Inggris orang-orang, maksudnya bahasa Inggris orang Indonesia yang apalah, bisa bilang decent lah, maksudnya yang belajarnya Sufficient for understand. Iya, kalau understanding bisa, tapi pada saat pertama kali sini bahasanya kan udah luas, teman-teman semuanya ngomongnya lancar semua, maksudnya ngomong aja gitu kan. Seperti native ya. Kalau aku kok harus mikir dulu kalau ngomong, baru tuh apalagi kalau misalnya mereka reading sama writing nulis gitu, itu paling mereka udah bisa kali. Aku paling yang harus reading lagi karena bahasa, contohnya buku-buku klasik itu kan kosakatanya itu kan sangat, apalagi bahasa-bahasa yang tahun 1800-an itu kan yang sangat gitu loh, yang sangat kuno, jarang dipakai sekarang itu gitu loh. Jadi itu harus dari sebelum ada topik itu harus dipelajari, udah lagi harus baca buku. Makanya kayak di sini kayak jujur harus banyak baca buku gitu loh. Makanya dari pas kelas 8 itu aku udah baca buku yang bagus-bagus aja, contohnya buku Harry Potter atau buku-buku detektif kayak Agatha Christie, itu bahasa Inggrisnya itu kan. Oh my god, Tentang aktivitas di luar sekolah, selain dari belajar teori ya, Finland itu kan terkenal dengan alamnya, dan sepertinya banyak aktivitas di luar sekolah. Boleh ceritakan contohnya waktu olahraga atau olahraga lain? Enggak kadang jarang sih di luar, kadang di indoor juga. Contohnya kalau misalnya mau sepak bola baru keluar, atau skating. Iya, kalau winter ya. Winter kan nggak boleh, maksudnya di sini nggak ada indoor hall untuk dan jauh juga kalau misalnya mau ke indoor hall yang. Jadi kalau misalnya ada indoor lah gitu, karena di sini winter juga, nggak mungkin harus setiap harus keluar gitu. Dan di sini sekolahnya juga nggak sekolah kayak di Indonesia kan ada lapangannya gitu, lapangannya di luar gitu. Di sini nggak ada lapangan. Oke. Di sini ada gym untuk anak-anak ya. Gym ada lapangan tapi indoor. Nah gitu. Dan kalau misalnya contohnya lagi dipakai, kan ada banyak kelas kan. Contohnya gymnya lagi dipakai, jadi ada kayak gym lapangan indoor yang dekat sekolah gitu. Jadi jarang sih keluar. Makanya kalau pas keluar itu memang malah seharusnya di sini walaupun nature-nya bagus tapi jarang keluar karena sini musim salju kebanyakannya gitu. Dengar-dengar kalau setiap 45 menit dikasih istirahat keluar atau gimana?
Itu dikasih jadwal sebelum corona. Sebelum corona ya. Sebelum corona. Oh iya, oke. Nah sekarang tentang ujian. Kalau di Indonesia kan setiap bulan ya. Kalau di sini setiap 2 bulan ujian. Oke, jadi nggak benar kalau orang bilang nggak ada ujian ya? Nggak ada ujian ya? Ujian nasional nggak ada. Oh oke, ujian nasional. Yang Ujian tetap nggak ada, nggak akan mungkin ada negara yang nggak ada ujian ulangan. Cuman di sini kan orang bilang ada banyak ujian, nggak ada ujian nasional sini. Sebenarnya bukan nggak ada ujian nasional, nggak ada ujian nasional resmi. Jadi nggak diwajibkan harus ada ujian nasional, tetapi beberapa sekolah ingin anaknya mengadakan ujian nasional karena mereka juga mau mengetes anaknya sampai mana nih, lupa nggak sama pelajaran-pelajaran kemarin gitu. Untungnya Jadi soalnya dari guru-guru juga, guru-guru sekolah. Soalnya dibuat dari ada guru-guru sekolah, cuman contohnya soal bahasa Finnish Finlandia atau soal bahasa Inggris itu dari mungkin dari ada dari provinsinya. Mungkin ada dari kota, pemerintah kota mungkin ya, karena nggak nasional, karena nggak wajib kan, atau bisa aja dibuat gurunya gitu juga. Cuman itu deh. Dan jadi, semua siswa harus ikut ya. Atau boleh ikut boleh nggak? Ada beberapa topik, ada beberapa subjek yang harus ikut semua, ada yang nggak perlu. Nah, contohnya matematika sama bahasa Finnish itu perlu, itu diharuskan. Sama bahasa Inggris tadi walaupun tidak masuk nilai. Iya, kimia, fisika itu tidak diharuskan. Yang kimia fisika ini untuk menaikkan nilai aja. Contohnya jadi kalau misalnya nilainya 9 ini, aku mau naikkan ke 10 nilainya harus. Jadi, boleh ikut ujian itu biar naikkan nilai gitu. Oke, jadi kalau ujian kenaikan kelas atau ujian semester ada selain dari ujian per 2 bulan tadi. Jadi ujian semester berakhir masih ada ujian? Nggak, udah nggak ada. Tapi terkadang ujian bulanannya pas udah akhir. Oh, oke. Gitu. Jadi Daniel menghabiskan 3 tahun ya, mulai dari tahun 2018 masuk, selesai baru ini. Jadi Juni kemarin dia sudah lulus. Kemudian nanti lanjut ke SMA. Nah, untuk masuk ke SMA di negara ini mereka juga harus apply, tapi nggak ada ujian ya, nggak ada ujian untuk masuk, tapi bergantung nilai. Kalau kemarin aku itu seharusnya perlu, cuman karena corona mungkin karena mau gitu kota, ya kan kakak kemarin. Okay. Itu kan harus ada ujian masuknya. Karena programnya agak berbeda karena pakai bahasa Inggris dan programnya bukan program kurikulum Finland, tapi kayak program IB. Ya kan IB kan orang tahu baccalaureate. Nah gitu. Baccalaureate. Itu harus ada ujian, cuman karena corona menghindar kota, jadi dia nggak berdasarkan nilai ya. Dia berdasarkan nilai kita. Bisa memilih 2 tempat ya, 2 tempat sekolah. 5 tempat. Oh 5 tempat ya. 5 tempat. Jadi kalau di sini ada study info namanya Opintopolku bahasa Finnish ya. Jadi pertama kita mendaftar di sekolah sendiri. Ditunjukkan guru kayak mana mau mendaftarkannya. Jadi nggak di PPDB kayak Indonesia ya, harus satu sekolah. Contohnya mau ke SMP. Ini SMP ini aja nggak tahu kalau sistemnya udah berubah. Cuman kemarin terakhir kali cuman 1 boleh. Jadi kalau misalnya mau mencalonkan di sekolah itu ya itu di sekolah, mendaftar di sekolah itu gitu. Di sini ada kayak kuliah gitu, cuman pilihannya lebih banyak. 5 bisa mendaftar ke 5 sekolah. Cuman kalau misalnya 5 itu nggak diisi juga gak apa-apa. Jadi waktu itu aku cuma ngisi 2 sekolah yang dua-duanya berbahasa Inggris karena mungkin bahasa Finishku belum belum bisa belajar. Memadai untuk bisa belajar di sekolah berbahasa Finnish yang total bahasa Finlandia semua gitu. Walaupun aku udah bisa bicara percakapan sehari-hari sudah bisa, cuman belum kayak untuk pelajaran yang bahasanya anak SMA gitu kan belum bisa. Tapi ya itu dikasih mendaftarkan buat
mendaftarkan pilihan, baru membuatkan pilihan sekolahnya itu semua gitu. Habis itu udah selesai aplikasi kita, oke, baru itu daftar, langsung masuk ke sistem. Pas 2 minggu sebelum pembagian rapot, nilai kita semua udah harus diisu. Maksudnya kayak nilai guru udah harus, ini nilai siswa ini gitu. Jadi udah rapot kita harus udah, nilai kita udah harus ready semua, baru itu langsung dimasukkan ke sistem apanya. Habis itu sekolah yang mau dituju bisa melihat nilainya. Apakah nilai mereka memenuhi kriteria. Beberapa sekolah mengharuskan, contohnya ada interview dulu, ada ujian juga. Beberapa sekolah juga ada harus ke sekolah itu. Contohnya temanku, teman dekat ada yang masuk ke sekolah art, sekolah kayak kesenian. Mereka harus ke sekolah itu kayak ada menggambar, ada tiga proyek itu, menggambar, baru tuh membuat kayak dari plastisin gitu, baru ada menggambar lagi tapi temanya berbeda gitu. Itu Jadi ada ujian. ada portofolionya ya ada, tapi untuk yang saya nggak ada ujian untungnya gitu. Oke. Jadi tergantung sekolahnya juga. Jadi itu tentang masuk ke SMA ya? Ya, pengumumannya biasanya itu beberapa minggu setelah kelulusan sekolah. Habis itu udah pada saat hari itu juga, pada hari yang ditentukan diumumkan masuk, baru dikasih daftar. Pertama kita harus accept di study infonya itu harus accept dulu. Kita mau itu yang diterima cuma di satu tempat ya, bisa nggak ada 2? Jadi kita memilih mana yang di accept, bisa? Tapi kan ada pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba nggak mau masuk ke pilihan pertamamu, kamu bisa cancel pilihan pertama, bisa masuk ke pilihan yang kedua. Bisa gitu. Bisa. Baru itu juga ada beberapa sekolah yang mengharuskan, kan Indonesia kan seharusnya semua sekolah kan harus daftar ulang ya. Di sini nggak terlalu bisa nggak apa-apa daftar ulang online, tapi beberapa sekolah mengharuskan untuk daftar ulang langsung soalnya gitu. Jadi tergantung sekolahnya, makanya sekolahnya independen gitu lah, desentralisasi pendidikan ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, apa pelajaran berharga yang Daniel dapat selama sekolah 3 tahun di SMP Finlandia? Kita semua punya keahlian masing-masing. Contohnya ada salah satu temanku yang nggak terlalu pandai di teori kayak sains sama matematika, tapi dia sangat pandai bahasa Inggris, bahasa dia sangat pandai, dan setiap pelajaran-pelajaran dia selalu bagus di situ. Jadi itu dihargai ya sama dan guru itu sangat ya? dihargai. Jadi kita di sini kan ada pelajaran elective studies gitu loh. Jadi dia ada pelajaran pilihan, kita bisa pakai pelajaran pilihan. Contohnya kalau misalnya kamu tertarik sama keorganisasian, kamu bisa masuk sini gitu. Jadi sama aja dengan maksudnya dia ada bidang spesifiknya gitu loh. Jadi dia bisa masuk situ. Jadi di sini aku kayak belajar kayak nggak ada namanya anak-anak yang bodoh gitu loh. Setiap yang pencapaiannya excellent di bidang tertentu itu dikasih reward di setiap semester. Iya. Pembagian rapot Dan setiap mereka semester. sangat dihargai gitu loh. Contohnya aku bahasa Finishku nggak terlalu bagus. Tapi mereka kemarin aku dapat prize kayak penghargaan excellence in Finnish studies. Aku dari rendah ke kelas yang nomor 3 gitu. Oh, okay. Jadi mungkin kayak mereka mengapresiasi bahwa kayak aku berkembang dalam berbahasa Finnish dari jadi naik kelas gitu loh. Padahal cuma 3 tahun gitu. Yeah. Pertama, belajar pelajaran yang kamu suka. Kayak kalau misalnya kamu ada suka sesuatu, tekankan di situ. Walaupun kamu nggak belajar juga yang lain, tapi kalau misalnya ada satu pelajaran yang kamu suka, tekankan di situ, pelajari itu dengan baik gitu. Jangan kayak karena nanti aku juga nilaiku di pelajaran ini nggak bagus, aku juga
ya dilupakan aja masa pelajaran itu gitu loh. Padahal no, kalau misalnya kamu nggak contohnya suka di art, kamu tekankan di art, walaupun matematika kamu kurang bagus gitu. Kalau misalnya kamu suka di bahasa, walaupun art kamu nggak terlalu bagus, tekankan di bahasanya, dan ya juga coba improve di artnya gitu. Kedua percaya diri. Percaya diri itu penting karena seperti yang saya bilang tadi, nggak ada anak yang bodoh. Ada banyak orang di sana, nggak semua orang perfect. Mereka dia pandai di sini, dia pandai di sini, pandai di sini, semua nggak ada. Karena ada beberapa anak-anak juga yang pintar kali di sains, tapi ada juga yang tidak terlalu pandai di bahasa gitu. Jadi kamu harus menekankan bahwa saya suka bahasa, saya tekankan di situ kayak bicara pintar juga. Jadi percaya diri. Dan ketiga, no drama-drama. No drama-drama. No, jangan kayak. Jadi even sekolahnya di luar negeri banyak drama juga guys. Gini, no drama kayak drama sekolah gitu. Jadi jangan jadi siswa yang drama-drama gitu kalau survive, karena kamu akan kayak respect ke kamu itu akan turun drastis. Jadi itu cerita Daniel ya, mempelajari banyak hal selama dia belajar di SMP di kota ini. Ada last words Daniel? Be creative, be flexible, be confident. Okay, that's all for today. That's all for today. That's all, thank you. Thank you, Bye. See you again. Gini. Coba Kak, Gini. lihat dulu sekali lagi.